Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Apa kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah sehat. Ibu segar nampaknya. Harus segar Bu Ita, harus semangat. Iya Bu. Iya. Baiklah Bu ya, saya ingin mau cari Ibu sedikit aja tentang Ibu sebagai kepala sekolah, sebagai pengambil keputusan terhadap masalah di sekolah ini lah Bu ya. Bagaimana cara Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bukan moral? Iya. Saya Bu sebagai kepala sekolah biasanya tahu nih kalau ada dilema etika saat ada kasus tentang aturan sekolah dengan kebutuhan pribadi siswa, misalnya seringnya terlambat anak pulang ke sekolah. Oh gitu ya Bu ya. Ya, Selanjutnya yang kedua Bu ya. boleh silakan. Ini masih seputar tugas Ibu sebagai kepala sekolah nih Bu ya. Iya, boleh. Selama ini Bu, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama mengandung nilai kebajikan. Iya, pertanyaan yang bagus sekali untuk kita ini ya Bu ya. Terima kasih Bu ya. Iya, bagaimana menjalankan mengambil keputusan ya Bu Ita ya? Besar. Ya, tentu saya sebagai kepala sekolah ya, tentu setiap mengambil keputusan itu harus dimusyawarahkan dulu, ya kan? Musyawarahkan dulu, dengarkan guru ya. Kalau memang rasanya saya tidak mampu, saya minta dengan melalui atasan saya, itu melalui pengawas atau melalui korwil atau koordinator wilayah. Itu saya musyawarah. Itu ya Bu, berarti Ibu minta bantuan atau Iya, dari dari yang jelasnya setiap ngambil keputusan itu dimusyawarahkan. Oh, gitu ya. Kita lanjut lagi Bu. Boleh. Pertanyaan ketiga, langkah-langkah apa yang biasa Ibu lakukan dalam melakukan pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus? Iya, balik tadi Bu, balik di pertanyaan kedua tadi. Tentu yang poin pertama itu kan tentu dimusyawarahkan dulu, ya kan, dengan rekan atau teman sejawat, ya kan. Dan saya sebagai konsulat tentu dimusyawarahkan dulu, kemudian mencari informasi, ya kan, mengumpulkan informasi apa permasalahan, kemudian identifikasi juga nilai-nilai yang bertentangan, ya kan. Kemudian lanjut lagi pertimbangan dulu dampak yang keputusan untuk semua orang. Oh, berarti itulah harus mencari informasi. Iya, jelas supaya sekali Bu. dampaknya tidak Iya, merugikan orang lain betul ya. sekali. Jadi apapun keputusan harus dimusyawarahkan. Iya, bagus Bu ya. Nanti kita lanjut lagi Bu. Pertanyaan yang keempat nih Bu ya. Iya. Hal apa yang selama ini yang Ibu anggap sangat efektif dalam pengambilan keputusan terhadap kasus dilema etika? Iya, pertanyaan yang cantik sekali nih Bu Ita. Jelas sekali ya Bu Ita ya. Dampaknya itu yang dianggap efektif itu, yang jelasnya seperti kita Ibu sekali Bu Ita, komunikasi yang paling penting. Yang paling penting utama komunikasi, jangan miskomunikasi ya. Kalau seandainya kita sudah komunikasi dengan baik itu, pasti rekan-rekan kerja kita itu mengimbangi, artinya mengikuti aturan-aturan yang sudah kita tetapkan. Jangan lupa komunikasi yang paling utama. Jadi hal yang efektif itu komunikasi Iya, Bu ya. komunikasi dengan rekan guru, baik dengan siapa saja lah. Yang paling utama itu adalah komunikasi. Kita lanjut lagi Bu. Boleh, silakan. Bagaimana Bu ya? Hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan terhadap kasus dilema etika nih Bu? Tantangannya apa? Pertanyaan yang bagus Bu Ita. Inilah yang pertama dilema sebagai atasan ya. Saya sebagai pimpinan ini dilemanya itu salah satunya itulah adanya rekan-rekan guru ini kurang kesadaran kita. Sudah diperingatkan gitu kan, sudah dikasih masukan, dan bagaimanapun tetap kesadaran gurunya itu kurang. Itu tadi. Jadi kalau sudah kesadarannya kurang, apapun keputusan yang kita berikan itu mungkin tidak dapat maksimal untuk melaksanakan proses pembelajaran seperti ini, apalagi untuk kemajuan sekolah kita. Itu ya Bu. Kesadaran yang paling utama. Kesadaran dari guru Iya. atau orang tua murid juga. Iya, Ya. kerjasama. Lanjut
apakah Anda memiliki takaran atau jadwal nih Bu untuk mengatasi sebuah kasus dilema etika? Apakah Anda langsung menyelesaikannya atau bentuk prosedur seperti apa yang Anda lakukan? Terjadinya kasus-kasus ya Wita ya. Terjadinya kasus-kasus di sekolah kita ya, terutamanya Wita ya. Tentu kita nanti tidak semudah untuk membuat keputusan. Artinya kita harus perlu berkoordinasi baik dengan rekan guru ya kan, baik dengan atasan pemangku kepentingan. Itu paling utama, kita harus berkoordinasi dengan pihak terkait. Itu paling utama Wita. Iya, koordinasi dulu. Sebelum kita mengambil keputusan tentu kita harus tadi bermusyawarah. Sekarang kita berkoordinasi dulu dengan rekan baik, dengan instansi-instansi yang terkait. Itu sebagai keputusan yang terbaik rasa saya. Iya, sekali Bu ya. Iya. Kita lanjut Bu. Boleh. Pertanyaan yang ketujuh nih Bu. Masih ada lagi Wita? Ada masih ada ya. Silakan. Maaf Wita, sambil bekerja saya nih Wita ya. Iya, ya tahu Bu. Adakah seseorang atau selama ini yang membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika? Yang membantu nih Bu? Iya, kalau masalah membantu tentu ada Bu Ita ya. Karena kita ini merasa tidak sempurna ya kan, salah satunya masih banyak kekurangan. Tentu kita butuh bantuan atau bimbingan dari orang lain. Tentu kita di dalam sekolah tentu kita harus minta suara yang terbanyak. Artinya kita meminta masukan ya Bu Ita ya, masukan dari rekan-rekan guru ya kan. Bagaimana kedepannya saya sebagai pimpinan harus membuat keputusan seperti itu ya kan. Jadi suara terbanyak itu bukan suara sebanyak, artinya ada dari masukan dari guru, itu yang paling utama. Gitu ya. Iya. Kita lanjut lagi. Iya, jadi artinya saya tidak bisa sendiri. Artinya saya harus bekerja bersama dengan rekan guru. Mengatasi masalah, Iya Bu. mengambil keputusan dengan Tidak boleh ambil keputusan sendiri. Artinya kita masih butuh bantuan orang lain. Lanjut Bu ya. Iya. Ini pertanyaan terakhir Bu Oh, ya. terakhir nih, sekali. alhamdulillah. Ya, dari semua hal yang disampaikan tadi Bu, pembelajaran yang dapat Anda petik dari pengalaman Anda mengambil keputusan dilema etika. Iya. Apa pengalaman Ibu? Tentu jelas sekali Bu Ita ya. Kita itu harus memperhatikan budaya di lingkungan sekolah kita untuk mengambil keputusan. Ya, kita harus tentang apa tadi? Budaya di lingkungan. Iya. Tentang budaya di Lingkungan sekolah untuk mengambil keputusan. Itu ya Bu ya, supaya itu lebih Efektif dan efisien. Oke. Yang penting kerjasama rekan-rekan guru di sini lebih optimal, lebih meningkat. Itu saya harapkan sekali. Itu ya Bu ya. Baiklah Bu ya. Karena waktu juga ini terima kasih. Atau Iya. minta maaf karena sudah Iya, terima merepotkan kasih, Ibu. terima kasih Nah, kembali. dan mengganggu waktu Ibu ya. Iya. Rasa saya Bu sudahlah cukup pembicaraan kita pagi hari ini Bu ya. Oke. Kalau ada tersilap kata tadi Bu, saya minta maaf Iya, dulu ya Bu. Saya sama-sama. sudah ya. Saya Iya. sudahi dulu Bu ya. Iya, saya pun tidak menggurui. Artinya kita saling-saling melengkapi. Mungkin saya juga menjawab minggu nanti ada kekurangan-kekurangannya, saya mohon maaf. Ya, pokok saya sharing Bu ya. Iya, sering sharing saja Bu, ya kan. Berkolaborasi juga kita penting sekali ya Bu ya. Apalagi dengan rekan-rekan guru hebat nih. Sama guru-guru penggerak, calon guru penggerak. Itu tentu saya yakin guru penggerak hebat nih dah dibekali ilmu kayak gitu. Jadi mungkin saya pun perlu nanti belajar dari Bu Ita. Jangan suka-suka mengajari saya. Ya, baik Bu. Tapi ilmu belum seberapa. Iya, sama-sama belajar Bu Ita. Saya belajar dari Bu Ita belajar dari saya, belajar dari rekan guru juga. Jangan malu untuk bertanya. Iya Bu. Terima kasih. Bu, saya sudah
sudahi dulu Bu ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi sampai bertemu dulu lagi Bu ya. Iya, siap untuk bekerja sama. Ya, siap. Oh, boleh. Bismillah. Banyak motor kan? Ada lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah sehat. Baiklah Bu, saya perkenalkan, nama saya Miss Tajila, CDP Angkatan 11, akan mewawancarai Ibu tentang pengambilan keputusan untuk memenuhi tugas pada demonstrasi kontekstual modul 3.1. Oke. Bu ya, saya akan mewawancarai dengan beberapa pertanyaan yang Bu ya. Bisa kita mulai Bu? Boleh? Pertanyaan pertama, selama ini Ibu kan sebagai kepala sekolah, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus yang merupakan dilema etika atau bukan moral? Bagaimana saya dapat mengidentifikasikan kasus-kasus yang merupakan dilema ITK atau bujukan moral ya, dalam mengidentifikasi permasalahan yang ada di sekolah kami ya. Kita ambil aja di sekolah kita masing-masing ya Bu ya. Nah, itu ada dua hal yang sering terjadi, yaitu bujukan moral dengan dilema ITK ya. Nah, di mana yang saya pahami adalah bahwa bujukan moral atau dilema etika itu merupakan salah satu atau sebuah situasi yang terjadi di mana seseorang dihadapkan pada situasi benar atau salah dalam mengambil sebuah keputusan. Dan sedangkan dilema etika atau benar adalah sebuah situasi yang terjadi di mana seseorang dihadapkan pada situasi keduanya benar ya, namun bertentangan dalam mengambil sebuah keputusan. Mungkin itu jawabannya Bu. Oh, begitu ya Bu ya. Ya. Oke, kita lanjut lagi Bu ya. Boleh. Yang kedua, Ya. kan selama ini Ibu sebagai kepala sekolah atau pimpinan dari suatu sekolah ya Bu ya, bagaimana cara Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan? Iya. Mungkin dengan cara bagaimana saya menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ya, sesuai dengan kasus-kasus yang terjadi di sekolah ya. Mungkin dengan cara saya menjalankan pengambilan keputusan itu harus melalui musyawarah ya Bu ya, melalui musyawarah dengan majelis guru ya, dengan majelis guru, ataupun seandainya dalam musyawarah itu tadi tidak bisa diambil dengan kesepakatan, mungkin saya minta bantuan dengan komite ya. Komite juga harus ikut andil dalam pengambilan keputusan tersebut. Seandainya dalam permasalahan tadi Dewan Guru tidak bisa diselesaikan dengan sebaik-baiknya ya, saya akan meminta bantuan dengan memanggil komite untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Jadi itu yang Bu, jadi Ibu melakukan musyawarah dulu. Iya. Kemudian sudah kalau tidak dapat terselesaikan akan komite ya, komite sekolah, karena komite sekolah itu merupakan kepentingan untuk kita juga kan, akan terlibat dalam sesuatu keputusan yang ada di sekolah, ikut andil lah. Kita lanjut lagi Bu Oke. ya. Pertanyaan yang ketiga nih Bu ya. Ya. Ini langkah-langkah atau prosedur apa yang biasa Anda lakukan selama ini? Mungkin langkah-langkah atau prosedur yang saya ambil
sesuai dengan keputusan, saya akan mengumpulkan dulu informasi, ya, informasi apa terhadap kasus tersebut, ya. Saya akan mengumpulkan informasi dan saya tidak akan mengambil keputusan itu sendiri. Saya akan mencari info-info dari berbagai pihak. Baru saya akan mempertimbangkan dulu dampak atas keputusan yang diambil tersebut melalui musyawarah. Gitu ya. Iya. Jadi Ibu mengumpulkan informasi. Iya, mengumpulkan informasi Kemudian dulu. baru mengidentifikasinya atau memusyawarahkan dengan Dewan guru, ya. dan komite sekolah, Bu, ya. Iya. Baiklah, kita lanjut lagi, Bu. Pertanyaan yang keempat nih, ya. Hal apa saja yang Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan dalam kasus tersebut? Hal-hal yang efektif, yang saya anggap efektif di dalam pengambilan keputusan, mungkin dengan cara komunikasi terlebih dahulu, ya, komunikasi dengan majelis guru yang ada di sekolah, sehingga dengan berkomunikasi kasus-kasus tersebut dapat terselesaikan, dapat diatasi dengan sebaik mungkin. Berkomunikasi dulu. Iya, harus berkomunikasi antara guru dengan saya. Baik, Bu, ya. Kita lanjut lagi. Oke, lanjut. Pertanyaan kelima, ya, Bu. Hal apa saja selama ini menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika itu? Hal-hal yang merupakan tantangan dalam kasus dilema etika, saya merasa bagaimana gitu, ya, berat dalam suatu keputusan itu kan apabila tidak benar, yang menanggung resiko kan tentu kita sendiri kan, akan merasa berat. Dengan cara itu tadi kita kumpulkan informasi, ya, kita kumpulkan informasi dulu dari kasus-kasus tersebut dan kita akan melibatkan seluruh majelis guru untuk menyelesaikan kasus-kasus dilema etika yang melibatkan rasa kemanusiaan, ya, harus ada rasa kemanusiaannya, ya. Tidak langsung dia ambil secara sendiri atau secara paksa gitu. Tentu ada rasa kemanusiaan terhadap masalah yang dihadapi dan adanya nilai-nilai yang bertentangan tadi. Ya, Bu, ya, berarti kita harus Rasa ikan masalah pribadi. Iya, betul. Masalah pribadi dan utamakan masalah untuk bersama. Ya, gitu, Bu, ya. Kita lanjut lagi, Bu, ya. Pertanyaan yang keenam. Apakah Anda memiliki takaran atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Anda langsung menyelesaikannya, bentuk atau prosedur seperti apa yang Anda lakukan, Bu? Dalam kasus dilema etika, saya selaku pengambil keputusan tidak ada jadwal terkhusus, ya. Tidak ada jadwal khusus dalam menyelesaikan suatu masalah gitu. Karena langsung berkoordinasi dengan pihak terkait gitu. Ya, tidak ada jadwal khusus gitu. Berarti mengatasi jika ada masalah, Iya. diatasi bersama dengan guru dan yang terkait, ya, Bu, ya. Iya, ya, terkait di sekolah tersebut. Nah, kita lanjut lagi pertanyaan ke-7. Apakah seorang atau faktor-faktor selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan dalam kasus dilema etika ini, Bu? Yang selalu membantu saya sebagai pimpinan dalam pengambil keputusan itu dalam kasus dilema etika selama ini, yang terutama itu majelis guru. Apapun permasalahan saya yang berkaitan dengan sekolah, saya akan mengutamakan atau bermusyawarah dengan majelis guru untuk mengambil sebuah keputusan. Jadi tidak mengambil keputusan sendiri, Iya. jadi harus bermusyawarah. Iya, gitu, harus ya. bermusyawarah dulu, apapun halnya. Ya. Berarti ini pertanyaan ke-8, Ibu, ya, pertanyaan terakhir ini, Bu, ya. Oke. Nah,
Maka dari ini, dari semua hal yang telah disampaikan tadi Bu ya, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman saat Ibu mengambil keputusan tentang dilema etika ini Bu? Ada beberapa hal ya, ada beberapa hal dari pertanyaan-pertanyaan terdahulu ya di atas. Mungkin ada hal yang telah disampaikan melalui pembelajaran ya, pembelajaran yang dapat saya petik dari dilema etika maupun bujukan moral tadi. Tidak semua hal ya, tidak semua hal kita anggap itu benar ya, ya Bu ya. Tidak semua hal kita anggap itu benar, karena kita harus melihat ya, melihat dari berbagai sisi atau situasi. Iya. Jadi kita mengambil keputusan itu harus berdasarkan sisi dan kondisi juga. Iya, sesuai kondisi, fakta yang benarnya seperti apa. Ya. Baiklah Bu, ini sudah ngerepotin Ibu ini. Tidak. Ya. Mau minta waktu Ibu sebentar ya. Dan saya ingin juga itu Bu mengucapkan terima kasih juga kepada Ibu karena meluangkan waktu Ibu dan untuk saya wawancara Ibu ya. Dan semoga hasil dari wawancara ini dapat kita terapkan Bu ya di sekolah kita Bu. Insya Allah. Dan menjadi keputusan yang tepat dalam mengambil keputusan sebagai seorang pimpinan Bu ya. Insya Allah. Baiklah Bu, karena itu Bu, ini sudah selesai dan untuk pembicaranya akan saya akhiri ya Bu ya. Dan saya ingin mengucapkan terima kasih lagi sebanyak-banyaknya dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu ya.